Bab 31, Liu Zhengfeng berkata, saat itu Taois Brother Tianzong berkata, pagi-pagi sekali, dia dan murid Brother Tianmen, keponakan Cibai Cheng yang berbudi luhur, datang ke Hengyang kembali ke Menara Angsa Liar untuk minum, dan ketika mereka pergi ke restoran, mereka melihat 3 orang duduk di lantai atas makan dan minum. Ketiga orang ini adalah pelacur Tian Boguang, keponakan Ling Hou, dan Tuan Dingyi yang berkaki tinggi Nona Muda Yilin. Guru, Taois Brother Tianzong pada awalnya tidak mengenali mereka bertiga, tetapi dia mengetahui dari seragam mereka bahwa satu adalah murid dari sekolah Huasan dan yang lainnya adalah murid dari sekolah Hengshan. Guru Dingyi, Don, jangan marah. Keponakan Yilin dipaksa oleh orang lain dan tidak bisa menahan diri, itu jelas. Taois Tianzong berkata bahwa orang lain adalah seorang pria berusia 30-an dengan pakaian Tionghoa, dan dia tidak tahu siapa orang ini. Nanti, dia mendengar keponakan Ling Hou berkata, Kakak Tian, meskipun Anda unik dalam hal ringan, jika Anda menemukan keberuntungan Huage yang tidak beruntung, tidak peduli seberapa tinggi Qinggong Anda tidak akan dapat melarikan diri. Sejak nama belakangnya adalah Tian, dia juga mengatakan bahwa Qinggongnya adalah satu-satunya di dunia, jadi dia pasti Tian Boguang yang telah melakukan perjalanan ribuan mil sendirian. Saudara Taois Tianzong cemburu pada kejahatan, dan dia melihat ketiganya duduk di tempat yang sama meja ayo minum bersama, itu adalah api di hatiku. Lao Denwo menjawab, ya, saya berpikir, kembali ke kepala Menara Angsa Liar, 3 orang minum bersama, satu pezina terkenal, satu biarawati yang telah menjadi biksu, dan yang lainnya adalah biksu. Salah satunya adalah murid besar sekte Huasan saya, yang sebenarnya bukan ikan atau unggas. Petik 2, Liu Zhengfeng berkata, dia kemudian mendengar Tian Boguang berkata, saya, Tian Boguang, bepergian sendiri dan mengamuk di dunia, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak keberatan? Biarawati kecil ini, bagaimanapun, kita telah bertemu satu sama lain, dan biarkan dia tinggal di sini. Ketika Liu Zhengfeng mengatakan ini, Lao Denwo meliriknya, dan kemudian pada Taois Tianzong, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Liu Zhengfeng segera mengerti, dan berkata, saudara Tianzong terluka parah, dan dia tidak pernah berbicara dengan begitu jelas dan koheren. Saya akan menebusnya, tetapi artinya baik. Saudara Tianzong, bukan, tepat? Ya, tidak iya. Liu Zhengfeng berkata, pada saat itu keponakan Cibai Cheng tidak tahan lagi, dia menamparkan meja dan memarahi, apakah kamu pelacur Tian Boguang? Semua orang di seni bela diri ingin membunuhmu dan bersedia membunuhmu. Tetapi Anda di sini untuk berbicara, bukan karena Anda hidup dengan buruk. Apakah Anda lelah? Sambil mengeluarkan senjatanya, dia melangkah maju untuk menyerang, tetapi sayangnya dia dibunuh oleh Tian Boguang. Sayang sekali pahlawan muda itu mati, di tangan seorang pengkhianat. Saudara Tianzong segera melangkah maju, dia sopan, sangat ingin membunuh pencuri itu, dan bertarung setelah ratusan putaran, dia secara tidak sengaja menggunakan cara tercela Tian Boguang dan menebas dadanya. Setelah itu, Tuan keponakan Ling Hou masih duduk dan minum dengan Tian Boguang, pelacur itu. Kebenaran aliansi, itu sebabnya saudara Tianmen kesal. Taois, dari Tianmen berkata dengan marah, kesetiaan macam apa aliansi 5 gunung suci, pengkhianat seperti itu. Wajahnya berdarah karena amarah, seolah-olah setiap helai janggut panjangnya akan berdiri tegak. Tiba-tiba seseorang di luar pintu berkata, Guru, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Pendeta Tao dari Tianmen mendengar suara muridnya dan berkata, masuk. Ada apa? Seorang pria berusia 30-an masuk ke aula dan bertanya terlebih dahulu. Guru Liu Zhengfeng memberi hormat terlebih dahulu, lalu memberi hormat kepada para senior lainnya, lalu menoleh ke Taois dari Tianmen dan berkata, Guru, Paman Tianbai mengirim pesan bahwa dia memimpin murid-muridnya untuk mencari Tian Boguang dan Ling Hou Chong di Hengyang. Melihat jejak, Lao Denwo merasa malu ketika mendengar bahwa dia sebenarnya mengklasifikasikan kakak laki-lakinya sebagai pencuri pelacuran, tetapi kakak laki-laki itu memang bercampur dengan Tian Boguang, jadi apa yang bisa dilakukan? Saya hanya mendengar murid sekolah Taisan melanjutkan, tapi di luar kota Hengyang, mayat ditemukan dengan pedang panjang tertancap di perut bagian bawah. Pedang itu milik pelacur Ling Hou Chong. Pendeta Tao dari Tianmen bertanya dengan cemas, apakah almarhum? Pria itu mengalihkan pandangannya ke Yu Changhai, dan berkata, itu adalah saudara di bawah sekte Tuan Yu. Kami tidak mengetahuinya pada saat itu.
Hanya setelah mayat dipindahkan ke kota Hengshan barulah seseorang mengenalinya. Ternyata saudara Luo Renji Luo. Yu Changhai berdiri dengan dan berkata dengan heran, apakah itu pahlawan? Di mana mayatnya? Hanya seseorang di luar pintu yang berkata, ini. Yu Changhai menahan napas dengan sangat tenang. Meskipun dia mendengar kabar buruk pada awalnya, dan almarhum adalah Luo Renji, salah satu dari 4 murid, pahlawan, di sektenya, dia tetap tenang, berkata, keponakan yang merepotkan, bawa mayatnya. Seseorang di luar pintu menjawab, iya. 2 orang membawa panel pintu dan masuk. Salah satu dari keduanya adalah murid sekolah Hengshan dan yang lainnya adalah murid sekolah Qing Cheng. Saya melihat pedang tajam tertancap di perut mayat di panel pintu. Pedang ditusukkan dari perut bagian bawah almarhum, menusuk ke atas secara miring. Pedang sepanjang 3 kaki, hanya tersisa beberapa inci di luar tubuh. Ujung pedang telah dimasukkan ke tenggorokan almarhum. Gerakan kejam dari bawah ke atas semacam ini benar-benar langka dalam seni bela diri. Yu Changhai bergumam, Ling Hu Chong, Ling Hu Chong, kamu sangat licik. Murid Taisan berkata, Tuan Paman Tianbai mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa dia masih mencari 2 pencuri. Yang terbaik adalah guru di sini 1 atau 2 paman dan paman pergi untuk membantu. Ding Yi dan Yu Changhai berkata serempak, saya akan pergi. Pada saat ini, sebuah suara halus datang dari luar pintu, memanggil, guru, saya kembali. Wajah Ding Yi tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, ini Yilin. Keluar dari sini. Semua orang melihat ke pintu bersama, ingin melihat siapa biarawati kecil ini yang secara terbuka minum dengan 2 pencuri ganas di sebuah restoran. Ketika tirai pintu diangkat, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Seorang biarawati kecil berjalan ke aula bunga dengan tenang, tetapi melihat dia yang lembut dan cantik, dengan kulit yang bercahaya, dia benar-benar cantik. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia memiliki sosok yang anggun. Meski dibalut jubah hitam besar, dia tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang ramping. Dia berjalan ke Ding Yi, membungkuk bersujud, dan berteriak, Tuan. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, dia menangis terseduh-seduh. Ding Yi berkata dengan wajah cemberut, kamu melakukan perbuatan baik. Mengapa kamu kembali? Yilin menangis, Tuan, kali ini, saya hampir tidak dapat melihat Anda orang tua lagi. Dia berbicara suara itu sangat centil, dan 2 tangan ramping meraih lengan baju Ding Yi, yang seputih transparan. Semua orang mau tidak mau berpikir, bagaimana wanita cantik seperti itu bisa menjadi seorang biarawati. Yu Changhai hanya meliriknya, lalu berhenti menatapnya. Dia terus menatap pedang, tajam di mayat Luo Renji. Dia melihat rumbai sutra biru mengambang di gagangnya, dan di ujung dekat gagangnya terukir, kuasan Ling Hu Chong, 5 karakter kecil. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat pedang yang sama di pinggang Lao Denwo, dengan jumbai sutra biru mengambang di atasnya. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangan kirinya, dan menusukkannya ke matanya, ke kelopak matanya. Lao Denwo terkejut, dan buru-buru melakukan gerakan, mengangkat api ke langit, mengangkat tangannya untuk memblokir. Yu Changhai mencibir, dan memutar tangan kirinya dalam lingkaran yang sangat kecil, menggenggam kedua tangannya di telapak tangannya, diikuti dengan tangan kanannya, dan dengan suara gesekan, dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Lao Denwo meletakkan tangannya ke telapak tangan yang lain, dan setelah berjuang, pihak lain berdiri diam, tetapi ujung pedang panjang sudah diarahkan ke dadanya, berseru, tidak, bukan urusanku. Yu Changhai melihat ke arah pedang tersebut. Lihat 5 karakter, kuasan Lao Denwo, yang terukir di atasnya, ukuran hurufnya persis sama dengan yang ada di pedang lainnya. Dia menenggelamkan pergelangan tangannya, mengarahkan ujung pedang ke perut bagian bawah Lao Denwo, dan berkata dengan sikap sinis, pedang ini menusuk ke atas secara miring. Trik macam apa itu dalam ilmu pedang huasan Anda? Keringat dingin menetes ke dahi Lao Denwo. Gemetar berkata, ilmu pedang huasan kita tidak memiliki gerakan ini. Bab 32, Yu Changhai merenungkan, dalam gerakan membunuh seorang pahlawan, pedang panjang menembus dari perut bagian bawah, dan ujung pedang mencapai tenggorokan. Mungkinkah Ling Hu Chong membungkuk, menikam punggung dari bawah ke atas? Setelah membunuh seseorang, mengapa dia tidak menghunus pedang panjangnya dan dengan sengaja meninggalkan bukti? Mungkinkah dia bermaksud memprovokasi faksi Qing Cheng? Yilin tiba-tiba mendengar, Paman Yu, kakak senior Ling Hu. Gerakan ini kemungkinan besar bukan teknik pedang huasan. Yu Changhai berbalik,
wajahnya masih tertutup lapisan es, dan berkata kepada guru Dingyi, "Tuan, Anda harus mendengarkan apa yang dikatakan Ling Gaotu, dia untuk apa kau memanggil penjahat ini?" Dingyi berkata dengan marah, "Aku tidak punya telinga. Aku ingin kau mengingatkanku." Dia mendengar Yilin memanggil Ling Huchong, kakak Ling Hu, dia sudah marah. Yu Changhai hanya perlu terlambat sesaat, apa bedanya jika dia hanya mengatakan itu? 5 gunungku sekte pedang telah membentuk aliansi, dan murid dari 5 sekte semuanya adalah saudara dan saudari, apa yang aneh tentang itu? Yu Changhai tertawa dan berkata, oke. Napas batin di dantiannya melonjak, dan kekuatan batin di tangan kirinya dimuntahkan, mendorong Lao Denwo keluar. Dengan keras, dia membentur dinding dengan keras, dan plester di atap segera berdesir. Dia berteriak, "Bukankah kamu orang baik? Niat apa yang kamu miliki untuk diam-diam memata-mataiku di sepanjang jalan?" Lao Denwo memberinya dorongan dan benturan, organ dalamnya tampak untuk terbalik, merentangkan tangannya di dinding untuk memaksa penyangga. Dia merasakan lututnya sakit dan lemas seolah-olah diisi dengan cuka hitam. Dia hanya ingin duduk di tanah dan mencoba yang terbaik untuk menopangnya. Mendengar apa yang dikatakan Yu Changhai, dia diam-diam mengerang, "Ternyata adik perempuanku dan aku diam-diam periksa keberadaan mereka. Pendeta Tao tua dan licik ini telah menemukannya." Dingyi berkata, "Yilin, ikut aku, kenapa apakah kamu tidak sengaja menangkap mereka?" Beritahu tuannya dengan jelas. Dia berkata dan menarik tangannya, dan berjalan keluar dari aula. Semua orang tahu betul bahwa biarawati kecil yang begitu cantik jatuh ke tangan Tian Boguang, seorang pemetik bunga. Bagaimana dia bisa menjaga kepolosannya? Alasan kejadian itu adalah tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Tuan Dingyi ingin membawanya ke tempat di mana tidak ada orang lain, dan kemudian menginterogasinya secara detail. Tiba-tiba bayangan biru berkedip, Yu Changhai melintas ke pintu, menghalangi jalan, dan berkata, "Masalah ini melibatkan 2 nyawa manusia, jadi saya meminta Tuan kecil Yilin untuk menjelaskannya di sini." Dia berhenti, lalu berkata, "Cibai keponakan Cheng Xian adalah anggota dari Sekte Pedang Wuyue. Di bawah 5 sekte, setiap orang adalah kakak senior. Jika Ling Huchong membunuhnya, Sekte Taisan mungkin tidak akan keberatan. Muridku, Luo Renji, tidak memenuhi syarat untuk disebut saudara Ling Huchong." Ding Yi, dia memiliki kepribadian yang galak, dan biasanya bahkan kakak perempuan Ding Jing dan kepala kakak perempuan Ding Xian akan mentolerirnya sedikit. Bagaimana dia bisa membiarkan Yu Changhai menghalangi jalannya seperti ini dan membuat ejekan? Setelah mendengarkan beberapa kata ini, 2 alis tipis Willow segera berdiri. Liu Zhengfeng tahu bahwa Tuan Ding Yi terlalu pemarah. Melihat alisnya terangkat seperti ini, dia berharap untuk menyerang. Dia dan Yu Changhai sama-sama master kelas 1 dalam seni bela diri hari ini. Begitu mereka berdua bertukar tangan, masalah menjadi lebih serius. Dia buru-buru melangkah maju, membungkuk ke tanah, dan berkata, "Kedua master itu datang ke rumah Liu, dan mereka semua ada di sini. Tamu terhormat Anda, jangan keluarkan wajah kecil saya, jangan marah. Liu yang tidak menyapa dengan baik, tolong jangan salahkan saya." Dia berkata sambil membungkuk lagi dan lagi. Guru Dingyi tertawa, dan berkata, "Kata-kata Tuan Liu lucu. Saya marah pada diri saya sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Dia tidak akan membiarkan saya pergi, tetapi saya ingin pergi. Jika dia tidak menghalangi jalan saya, jika Anda ingin saya menyimpannya, tidak apa-apa." Yu Changhai juga agak takut pada Dingyi Yuan, tidak ada peluang untuk menang melawannya. Dan kakak perempuannya Ding Xian santai dan keterampilan seni bela dirinya terkenal. Bahkan jika dia mengalahkan Ding Yi hari ini, kakak perempuannya, kepala sekte, pasti kami tidak bisa meninggalkannya sendirian. Belum lagi bahwa sekolah Hengshan adalah salah satu dari 5 sekolah pedang suci, dan 5 sekolah pedang suci berbagi kemuliaan, dan penghinaan menyinggung sekolah Hengshan pasti akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Guru mengklarifikasi fakta kepada semua orang. Siapa Yu Changhai? Siapa yang berani menghalangi jalan biara Baiyun Sekte Hengshan? Saat dia berbicara, dia kembali ke tempat duduknya dan kembali ke tempat duduknya. Nyonya Dingyi berkata, "Bagus jika Anda tahu." Sambil memegang tangan Yilin, dia kembali ke tempat duduknya dan bertanya, "Setelah berpisah darimu hari itu, apa yang terjadi setelah itu?" Dia takut Yilin masih muda dan bodoh. Dia juga mengatakan semua hal yang mempermalukan guru, dan buru-buru menambahkan, "Pilih yang penting saja, dan jangan membicarakan yang tidak relevan." Yilin menjawab, "Ya, murid itu tidak melakukan apapun yang melanggar pelatihan guru.
Itu hanya orang jahat seperti Tian Boguang, orang jahat ini, he. Ding Yi mengangguk dan berkata, ya, kamu tidak perlu mengatakannya, aku tahu semuanya. Aku pasti akan membunuh Tian Boguang dan Ling Huchong. Pencuri, izinkan aku melampiaskan amarahmu padamu. Yilin membuka matanya yang jernih, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, kakak Ling Hu. Dia, air mata tiba-tiba turun, dan dia merintih, dia sudah mati. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Ketika pendeta Tao Tianmen mendengar bahwa Ling Huchong telah meninggal, kemarahannya segera menghilang, dan dia bertanya dengan lantang, bagaimana dia mati, dan siapa yang membunuhnya. Yilin berkata, ini, sekte King Cheng ini, orang jahat. Dia menunjuk ke tubuh Luo Renji. Yu Changhai tidak bisa menahan rasa bangganya, dan berpikir ternyata si bajingan Ling Huchong ini dibunuh oleh seseorang. Dengan cara ini, mereka berdua bertarung bersama dan berakhir bersama. Dia memiliki jenis, dan dia benar-benar tidak jatuh. Saya memiliki reputasi faksi King Cheng. Dia memelototi Yilin, dan berkata dengan mencibir, 5 sekte pedang suci Anda semuanya adalah orang baik, tetapi faksi King Cheng saya adalah orang jahat. Yilin berkata dengan air mata, aku tidak tahu, aku tidak berbicara tentang Paman Yu, aku hanya berbicara tentang dia. Kemudian dia menunjuk ke tubuh Luo Renji. Ding Yi berkata kepada Yu Changhai, mengapa kamu menakut-nakuti anak itu dengan kejam? Yilin, jangan takut, kamu bisa tahu bagaimana orang ini melanggar hukum. Guru ada di sini, siapa yang berani mempersulitmu? Memutar matanya, Yu Changhai berkata, para biksu tidak berbohong. Tuan kecil, apakah Anda berani bersumpah atas nama Bodhisattva Guanyin? Dia dan Ling Huchong meninggal bersama, dan tidak ada bukti kematian, mereka hanya bisa mendengarkan pihak Yilin. Yilin berkata, saya tidak akan pernah berbohong kepada guru. Kemudian dia berlutut di luar, melipat tangannya, menurunkan alisnya dan berkata, murid Yilin, saya akan melapor kepada guru dan semua paman senior, dan saya tidak akan pernah berani melakukannya. Katakan sepatah kata-kata yang tidak benar. Bodhisattva Avalokitesvara memiliki kekuatan supernatural yang besar, dan dia memiliki welas asih dan wawasan. Semua orang mendengarkan ketulusannya, dan terlihat sangat menyedihkan, dan mereka semua menyukainya. Seorang sarjana berjanggut hitam telah mendengarkan dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini dia menyela, karena tuan kecilku bersumpah seperti ini, tidak ada yang bisa mempercayaiku. Ding Yi berkata, pernahkah kamu mendengar Ni Ubi? Secara umum, apa ada lagi yang ingin dikatakan? Dia tahu bahwa nama belakang cendekiawan berjanggut hitam itu adalah Wen, dan semua orang memanggilnya Tuan Wen. Tetapi dia tidak tahu siapa namanya. Tetapi dia berasal dari Sangsi Selatan, dan sepasang hakim pulpennya luar biasa, seorang master titik akupuntur. Bab 33, mata semua orang tertuju pada wajah Yilin, tetapi melihat kecantikannya yang bersinar, seperti mutiara dan batu giok, murni dan tanpa cacat, bahkan Yu Changhai berpikir, sepertinya biarawati kecil ini tidak bisa berbohong. Ada keheningan di aula bunga, hanya menunggu Yilin angkat bicara. Saya baru saja mendengarnya berkata, kemarin sore, saya pergi ke Hengyang bersama guru dan saudari. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Ketika saya menuruni gunung, telapak kaki saya tergelincir dan saya mengulurkan tangan untuk mendukung saya di dinding gunung, tangan saya berlumuran lumpur dan lumut. Ketika saya sampai di kaki gunung, saya pergi untuk mencuci tangan di sungai gunung. Tiba-tiba, di samping bayangan saya di sungai, ada bayangan seorang laki-laki. Saya terkejut dan buru-buru berdiri. Saya merasakan sakit di rompi saya, dan saya telah mengetuk titik akupuntur. Saya sangat ketakutan, dan ingin memanggil guru untuk menyelamatkan saya, tetapi saya tidak dapat mengeluarkan suara. Pria itu mengangkat saya, berjalan beberapa meter, dan menempatkan saya di gua A. Saya sangat ketakutan sehingga saya tidak bisa bergerak, dan saya tidak bisa berteriak. Setelah beberapa saat, saya mendengar 3 saudari memanggil saya di 3 tempat, Yilin, Yilin, kamu di mana? Pria itu hanya tertawa, dan berkata dengan suara rendah, jika mereka menemukan tempat ini, saya akan menangkap mereka semua. Ketiga saudari itu mencari kemana-mana, lalu berbalik. Setelah beberapa saat, pria itu mendengar bahwa ketiga kakak perempuan saya telah pergi jauh, jadi dia membuka titik akupuntur saya. Saya segera melarikan diri dari gua, tetapi saya tidak tahu bahwa gerakan pria ini jauh lebih cepat daripada gerakan saya.
Saya bergegas keluar, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia sudah menghalangi pintu masuk gua, dan saya membenturkan kepala saya ke dadanya. Dia tertawa keras dan berkata, "Masih bisakah kamu melarikan diri? Pedang? Dan ingin menikamnya, pergilah." Tetapi saya pikir orang ini tidak menyakiti saya. Seorang biksu didasarkan pada kasih sayang, jadi mengapa menyakiti hidupnya? Membunuh adalah ajaran besar pertama di sekolah Buddhis saya, jadi pedang ini tidak pergi keluar. Saya berkata, "Mengapa Anda menghentikan saya? Jika Anda tidak menyingkir, pedang saya akan menusuk Anda." Hati nurani yang baik, Anda tidak tahan untuk membunuh saya, bukan? Saya berkata, "Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, mengapa saya harus membunuh Anda?" Pria itu berkata, "Bagus, mari kita duduk dan berbicara." Saya berkata, "Guru dan saudari sedang mencari saya. Selain itu, guru melarang saya untuk berbicara dengan pria asing dengan santai." Pria itu berkata, "Kamu sudah mengatakan semuanya. Apa bedanya jika kamu mengatakan lebih atau kurang?" Saya berkata, "Minggir, tahukah Anda bahwa tuan saya sangat kuat? Melihatmu begitu kasar, orang tuanya mungkin akan mematahkan kakimu juga." Dia berkata, "Jika kamu ingin mematahkan kakiku, aku akan membiarkanmu mengalahkan mereka." "Tuanmu, dia sudah sangat tua, aku tidak punya nafsu makan." Petik 1. Dingyi berteriak, "Omong kosong. Anda juga mengingat kata-kata gila ini." Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan tawa, tetapi karena Nyonya Dingyi, tidak ada yang berani menunjukkan senyum sedikit pun, semua orang berusaha keras untuk menahannya. Yilin berkata, "Itulah yang dia katakan." Dingyi berkata, "Oke, kata-kata gila ini tidak relevan, jangan menyebutkannya, kamu hanya berbicara tentang bagaimana kamu bertemu dengan Ling Hu Chong dari sekolah Huasan." Yilin berkata, "Ya, orang itu mengatakan banyak hal lagi, tetapi dia tidak membiarkan saya keluar, mengatakan bahwa saya cantik dan ingin saya tidur dengannya." Dingyi berteriak, "Diam. Mulut seorang anak terbuka, jadi bolehkah mengucapkan kata-kata ini?" Yilin berkata, "Dia mengatakannya, aku tidak setuju, dan aku tidak tidur dengannya." Dingyi berteriak lebih keras, "Diam." Pada saat ini, murid dari Sekte King Cheng yang membawa tubuh Luo Renji tidak tahan lagi, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dingyi sangat marah, mengambil beberapa mangkuk teh, mengangkat tangannya, dan mengambil mangkuk, teh panas dituangkan ke arahnya. Selama percikan ini, energi internal langsung Sekte Hengshan diaktifkan, cepat dan akurat, murid tidak punya waktu untuk menghindar, semangkuk teh panas disiramkan ke wajahnya, dan dia berteriak kesakitan. Yu Changhai berkata dengan marah, "Muridmu benar, tetapi muridku tidak bisa tertawa. Kamu sangat sombong." Petik 2. Tuan Dingyi menyipitkan mata dan berkata, "Hengshan Dingyi telah sombong selama beberapa dekade, kamu baru tahu hari ini." Mangkuk teh kosong ingin melemparkannya ke Yu Changhai. Yu Changhai tidak memandangnya secara langsung, tetapi malah berbalik. Guru Dingyi melihat bahwa dia terlihat percaya diri dan tahu bahwa kepala sekolah King Cheng sangat ahli dalam seni bela diri, jadi dia tidak berani membuat kesalahan, perlahan meletakkan mangkuk tehnya, dan berkata kepada Yilin, "Bicaralah." "Don, jangan bicarakan itu." Yilin berkata, "Ya, guru. Saya ingin keluar dari gua, tetapi pria itu pasti akan menghentikan saya. Melihat hari mulai gelap, saya sangat cemas, jadi saya mengangkat pedang dan menikamnya." "Tuan, saya tidak berani melanggar perintah membunuh. Saya tidak benar-benar ingin membunuhnya, tetapi saya hanya ingin menakut-nakuti dia. Saya menggunakan gerakan perampokan penyeberangan jarum emas, tetapi dia mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram saya, pada saya terkejut dan mengelak ke samping, dan dia menyambar pedang panjang di tangan saya." Pria itu sangat ahli dalam seni bela diri, memegang gagang pedang di tangan kanannya, menjepit ujung pedang dengan ibu jari dan jari telunjuk di tangan kirinya, dan menariknya dengan ringan. Dengan sekali klik, aku mematahkan pedangku sekitar 1 inci. Dingyi berkata, "Pedang itu patah oleh 1 inci atau lebih." Yilin berkata, "Ya." Dingyi dan Tianmen berkata. Semua orang saling memandang dan berpikir, tidak mengherankan jika Tian Boguang mematahkan pedang panjang dari tengah, tetapi dengan kekuatan 2 jari, dia bisa mematahkan pedang baja murni 1 inci, dan kekuatan jarinya benar-benar bukan hal yang kecil. Penjaga pintu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang dari pinggang seorang murid. Dia menjepit ujung pedang dengan ibu jari kirinya, dan jari telunjuk,
menariknya dengan ringan, dan dengan keras, mematahkan bagian sepanjang 1 inci, dan bertanya, begitukah? Yilin berkata, ya, ternyata tuannya juga akan melakukannya. Mendengus, memasukkan kembali pedang yang patah ke sarung muridnya, dan menamparkan meja dengan tangan kirinya, membuat bagian sepanjang 1 inci, kepala pedang tertanam rata di beberapa sisi. Yilin berkata dengan gembira, Paman Guru sangat ahli dalam keterampilan ini, saya kira penjahat Tian Boguang pasti tidak akan bisa melakukannya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi gelap, dia menurunkan kelopak matanya, menghela nafas pelan, dan berkata, oh, sayang sekali Paman Guru tidak ada di sana pada waktu itu, jika tidak, kakak senior Linghu tidak akan terluka parah. Pendeta Tao Tianmen berkata, cedera serius apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati? Yilin berkata, ya, kakak senior Linghu terbunuh karena cedera serius. Penjahat Luo Renji itu dikirim mati oleh geng kota. Yu Changhai tidak bisa menahan dengusan lagi ketika dia mendengar dia menyebut Tian Boguang sebagai orang jahat, dan murid-muridnya sebagai orang jahat, dan bandingkan murid Qing Cheng dengan pelacur. Terkenal itu, semua orang melihat air mata mengalir di mata indah Yilin. Mereka akan menangis, kulit mereka menyedihkan dan imut. Tidak ada yang berani bertanya padanya untuk sementara waktu. Tianmen Tao, Liu Zhengfeng, Tuan Wen, dan He San Qi, semua tetua, tidak bisa tidak mencintainya. Jika dia bukan seorang biarawati yang menjadi biksu, beberapa orang akan mengulurkan tangan untuk menepuk punggungnya dan menyentuhnya atas kepalanya untuk menghiburnya. Bab 34, Yilin mengulurkan lengan bajunya untuk menyeka air matanya, dan berkata sambil terisak, penjahat Tian Boguang itu baru saja memaksaku dan mengulurkan tangannya untuk merobek pakaianku. Aku memukulnya dengan punggung tanganku, tetapi dia menangkap kedua tangannya lagi. Saya berteriak keras dan mengutuk lagi. Dia mengucapkan beberapa kata, Guru, murid ini tidak berani melanggar sila dengan mengucapkan kata-kata kasar, tetapi orang ini benar-benar kasar. Pada saat ini, seseorang di luar gua tiba-tiba tertawa, hahaha, tertawa 3 kali, berhenti sebentar, lalu tertawa 3 kali. Tian Boguang bertanya dengan tajam, siapa itu? Pria di luar itu tertawa lagi dan lagi 3 kali. Tian Boguang memarahi, jika kamu berakal sehat, keluarlah dari jalan, marah. Saya sangat berharap pria itu akan segera datang bantu saya. Tetapi pria itu tahu bahwa Tian Boguang sangat kuat, jadi dia tidak berani memasuki gua, dia terus tertawa di luar gua. Tian Boguang mengutuk orang, mengklik. Saya titik akupuntur, dan melompat keluar dengan deru. Tetapi pria itu sudah bersembunyi, bangunlah. Tian Boguang mencari sebentar dan tidak dapat menemukannya, jadi dia kembali ke gua lagi. Begitu dia mendatangi saya, pria itu tertawa hahaha di luar gua. Saya pikir itu lucu, jadi saya tidak bisa menahan tawa. Petik 2, Ding Master Yi meliriknya juga, dan menegur, saya pada saat hidup dan mati, terima kasih, Anda masih bisa tertawa. Yilin sedikit tersipu, dan berkata, iya, saya juga berpikir saya tidak boleh tertawa, tetapi pada saat itu saya tidak tahu mengapa ya, dia benar-benar tertawa. Tian Boguang membungkuk dan berjalan dengan tenang ke pintu masuk dari gua. Dia hanya menunggu dia tertawa lagi, dan kemudian bergegas keluar. Tetapi pria di luar gua sangat waspada, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Tian Boguang keluar selangkah demi selangkah. Saya pikir itu akan menjadi bencana jika pria itu tertangkap olehnya. Melihat Tian Boguang hendak bergegas keluar, saya berteriak, hati-hati, dia keluar. Pria itu tertawa 3 kali di kejauhan, dan berkata, terima kasih, tapi dia tidak bisa mengejarku. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang berpikir bahwa Tian Boguang dikenal sebagai berjalan sendirian dalam jarak ribuan mil, dan dia sangat terkenal di dunia karena pekerjaan ringannya. Tapi orang itu malah bilang dia tidak bisa melakukan pekerjaan ringan, jadi dia sengaja ingin membuatnya marah. Yilin melanjutkan, penjahat Tian Boguang tiba-tiba berbalik, dan memelintir wajahku dengan keras. Aku berteriak kesakitan, dan dia melompat keluar, berteriak, kamu pencuri anjing, mari kita bandingkan keringananmu. Bagaimana dia bisa dibodohi saat ini? Ternyata pria itu sudah lama bersembunyi di samping gua. Begitu Tian Boguang bergegas keluar, dia menyelinap masuk dan berkata dengan suara rendah, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu, acu poin. Saya berkata, itu bahu kanan dan rompi, seperti Jiang Zhen dan Dasui. Yang mana kamu? Dia berkata, mari kita bicara tentang titik akupuntur.
Dua titik akupuntur Dazui mendorong rahim dan melewati darah. Kemungkinan besar titik akupuntur yang saya sebutkan salah. Meskipun pria itu memijat dengan keras, dia masih tidak bisa melepaskannya. Dia mendengar Tian Boguang berteriak berulang kali, dan mengejarnya kembali. Saya berkata, lari, dia akan membunuhmu ketika dia kembali. Dia berkata, sekolah 5 pedang suci bersatu dalam semangat. Adik junior dalam masalah, bagaimana saya tidak bisa membantu? Petik 1 petik 2, Ding Yi bertanya, apakah dia juga dari sekte 5 pedang suci? Petik 2, Yilin berkata, Tuan, dia adalah saudara Ling Hu Chong Ling Hu. Ding Yi, Tian Men Tao, Yu Changhai, He San Qi, Tuan Wen, Liu Zhengfeng dan yang lainnya semua berkata, oh. Tapi kita harus menunggu. Yilin mengatakannya secara langsung sebelum kita bisa yakin. Yilin berkata, saya mendengar. Tian Siulan Boguang mendekat, kakak senior Ling Hu berkata, singgung. Angkat aku, keluar dari gua, dan bersembunyi di rerumputan. Begitu dia bersembunyi, Tian Boguang berlari ke dalam gua, dia tidak dapat menemukan saya, jadi dia kehilangan kesabaran dan banyak mengutuk. Saya tidak mengerti apa artinya. Dia mengambil pedangku yang patah dan memotong rerumputan, untungnya, malam itu hujan, bintang dan bulan gelap, jadi dia tidak bisa melihat kami, tapi dia menduga kami tidak akan jauh, jadi kami harus pergi, bersembunyi di dekatnya, jadi dia terus memotong. Setelah itu sangat berbahaya, sebuah pedang melewati kepalaku, hanya beberapa inci jauhnya. Dia meretas sebentar, mengutuk dan mengatakan banyak bahasa kotor, yang saya juga tidak ingat. Dia menebas dengan pedangnya dan mencari sepanjang jalan. Tiba-tiba, air panas jatuh ke wajah saya setetes demi setetes, dan pada saat yang sama saya mencium bau semburan darah. Saya terkejut, dan bertanya dengan suara rendah, apakah Anda terluka? Saudara Ling Hu mengulurkan tangannya menekan mulutku. Setelah beberapa lama, dia mendengar suara Tian Boguang memotong rumput semakin jauh, dan kemudian dia berbisik, itu tidak menghalangi. Lepaskan. Tapi darah yang mengalir di wajahku semakin banyak dan banyak lagi. Saya berkata, kamu terluka parah, kamu harus menghentikan pendarahan. Aku punya, Tianxiang Intermittent Glue, dia berkata, jangan bersuara, pria itu akan menyadarinya jika kamu bergerak. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan lukanya. Setelah beberapa saat, Tian Boguang kembali dan berteriak, haha, aku melihatmu di sini. Berdiri, saya mendengar Tian Boguang berkata bahwa dia telah melihat kami, dan saya hanya ingin berdiri, tapi saya tidak bisa menggerakkan kaki saya. Nyonya Ding Yi berkata, kamu telah dibodohi. Tian Boguang berbohong kepadamu, dia tidak melihatmu. Yilin berkata, ya, Tuan, kamu waktu itu tidak ada, bagaimana kamu tahu? Ding Yi berkata, apa yang sulit ditebak? Dia benar-benar melihatmu? Dia datang dan memotong Ling Hu Chong sampai mati dengan pedang, kenapa repot-repot berteriak? Itu bisa dilihat bahwa Ling Hu Chong tidak tahu apa-apa. Yilin He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak senior Ling Hu juga menebaknya. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia menekan mulutku agar aku tidak terkejut. Tian Boguang berteriak sebentar, tetapi dia tidak mendengar suaranya, jadi dia pergi memotong rumput untuk mencarinya. Kakak senior Ling Hu menunggu dia pergi jauh. Dia berkata dengan suara rendah, saudari, jika kita bisa tetap bersama selama setengah jam lagi, dan ki dan darah pada titik akupuntur tersegel Anda secara bertahap akan mengalir, saya dapat melepaskannya untuk Anda. Tapi pria Tian Boguang itu pasti akan berbalik dan kembali lagi, saya khawatir itu akan terjadi sulit untuk menghindarinya kali ini. Mari ambil risiko dan bersembunyi di gua. Ketika Yilin mengatakan ini, Tuan Wen, He San Qi, dan Liu Zhengfeng bertepuk tangan bersama. Tuan Wen berkata, oke, Anda memiliki keberanian dan pengetahuan. Yilin berkata, saya mendengar bahwa saya akan pergi ke gua lagi, dan saya sangat takut, tetapi pada saat itu saya sudah sangat mengagumi saudara Ling Hu. Lumayan, dan dia berkata, oke. Dia mengangkat saya dan melompat ke dalam gua lagi, dan menurunkan saya. Saya berkata, saya memiliki lem intermittent Tianxiang di saku saya, yang merupakan obat mujarab untuk luka. Tolong keluarkan dan taruh di luka. Dia berkata, sangat tidak nyaman untuk mengambilnya sekarang, berikan padaku setelah kamu bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Dia menarik pedangnya dan memotong lengan bajunya, dan mengikatnya di bahu kirinya. Baru kemudian saya mengerti bahwa itu untuk melindungi saya. Ketika dia bersembunyi di rerumputan, Tian Boguang memotong bahunya dengan pedang.
Dia tetap tidak bergerak dan tidak mengerang. Dalam kegelapan, Tian Boguang tidak menyadarinya. Saya sedih, dan saya tidak mengerti ketidaknyamanan minum obat. Petik 2. Dingyi mendengus, dan berkata, dengan cara ini, Ling Hu Chong adalah seorang pria yang jujur. Yilin membuka lebar matanya yang cerah, menunjukkan keterkejutannya, dan berkata, kakak Ling Hu secara alami adalah orang baik kelas satu sama lain sebelumnya, namun dia tidak memedulikan keselamatannya sendiri dan melangkah maju untuk menyelamatkanku. Yu Changhai berkata dengan dingin, meskipun kamu dan dia adalah orang asing, dia mungkin telah melihat wajahmu sejak lama, kalau tidak dia akan memiliki niat baik seperti itu. Implikasinya, Ling Hu Chong begitu mendambakan kecantikannya yang luar biasa. Yilin berkata, tidak, dia bilang dia tidak pernah bertemu denganku. Kakak Ling Hu tidak akan pernah membohongiku, dia tidak akan pernah. Beberapa kata ini sangat menentukan, meskipun suaranya masih lembut, tetapi memiliki arti yang tegas. Semua orang tergerak oleh keyakinannya yang murni dan teguh, dan mereka semua sangat yakin. Yu Changhai berpikir dalam hati, Ling Hu Chong sangat berani dan sombong. Dia bertindak begitu ceroboh tanpa rasa takut akan langit dan bumi. Ini bukan demi kecantikan, jadi dia pasti sengaja bertarung dengan Tian Boguang agar dia bisa pamer di dunia seni bela diri. Yilin melanjutkan, saudara Ling Hu mengikat lukanya, kemudian mendorong istana pada titik akupuntur di bahu dan rompi saya untuk mengalirkan darah. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara menyikat di luar gua semakin dekat. Tian Boguang melambaikan tangannya pedang menebas rerumputan, dan aku sampai di pintu masuk gua. Jantungku berdebar kencang, dan aku mendengarnya berjalan ke dalam gua, dan duduk di tanah tanpa bersuara. Aku menahan napas, dan bahkan tidak berani menarik napas. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang tajam di bahu saya. Saya terkejut, dan tidak bisa menahan tangis pelan. Ini akan menjadi buruk. Tian Boguang tertawa dan berjalan menuju saya dengan langkah besar. Saudara Ling Hu berjongkok ke samping, masih tidak bergerak. Tian Boguang dia tersenyum dan berkata, domba kecil, jadi saya masih bersembunyi di dalam gua. Dia mengulurkan tangan untuk meraih saya, hanya untuk mendengar suara mengejek, dan dia menikam saudara Ling Hu dengan pedang. Tian Boguang terkejut, dan pedang yang patah itu jatuh ke tanah. Sayang sekali pedang kakak senior Ling Hu meleset dari bagian vitalnya. Tian Boguang melompat mundur, mengeluarkan pedang dari pinggangnya, dan menebas kakak senior Ling Hu. Tak satu pun dari mereka bisa melihat yang lain, mereka membuat beberapa gerakan dengan dentang dan dentang, lalu keduanya melompat mundur. Saya hanya mendengar nafas mereka berdua, dan saya sangat takut. Taoist Tianmen menyela dan bertanya, berapa ronde Ling Hu Chong bertarung dengannya. Petik 2. Bab 35. Yilin berkata, murid saya sangat ketakutan sehingga saya tidak tahu sudah berapa lama mereka berdua bertarung. Saya baru saja mendengar Tian Boguang tertawa dan berkata, aha, kamu milik sekte Huasan. Ilmu pedang Huasan bukan milikku, siapa namamu? Saudara Ling Hu berkata, sekolah pedang Wu Yue, dengan semangat yang sama, apakah itu sekolah Huasan atau sekolah Hengshan, mereka semua adalah musuhmu, cabul. Sebelum dia selesai berbicara, Tian Boguang telah sudah menyerang. Ternyata dia ingin merayu senior brother Ling Hu untuk berbicara, agar tahu di mana dia berada. Keduanya berkelahi dan menghitung. Senior brother Ling Hu berteriak, ah, dan terluka lagi. Tian Boguang tersenyum dan berkata, saya mengatakan bahwa ilmu pedang Huasan tidak baik lawan saya. Bahkan jika Tuan Mu Yue Laur datang sendiri, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saudara Ling Hu mengabaikannya. Saya merasakan sakit yang tajam. Di bahu saya sebelumnya, titik-titik akupuntur di bahu sudah lega. Setelah beberapa rasa sakit lagi, aku bangkit perlahan dengan penyangga, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pedang yang patah di tanah. Saudara Ling Hu mendengar suara itu dan berkata dengan gembira, titik akupuntur Anda tidak terkunci. Cepat pergi, cepat pergi. Saya berkata, saudara dari sekolah Huasan, saya akan melawan penjahat ini bersama Anda. Dia berkata, pergilah. Kami berdua bekerja sama dan tidak bisa mengalahkannya. Tian Boguang tertawa dan berkata, senang kau tahu. Mengapa mempertaruhkan hidup Anda dengan sia-sia? Hei, aku mengagumimu karena menjadi pahlawan. Siapa namamu? Saudara Ling Hu berkata, Anda menanyakan nama dan nama keluarga saya. Awalnya saya menyuruh Anda untuk mengetahuinya, tetapi tidak masalah. Tapi kamu sangat kasar untuk bertanya, aku tidak akan memperhatikanmu. Tuan, apakah menurut Anda itu lucu atau tidak?
saudara Ling Hu bukanlah ayahnya, tetapi dia mengaku sebagai Lao Su miliknya. Ding Yi mendengus, dan berkata ini adalah perkataan yang vulgar di pasar, dan sebenarnya bukan Lao Su. Yilin berkata, ah, jadi begitu. Saudara Ling Hu berkata, saudari muda, cepat pergi ke kota Hengshan, banyak teman kita ada di sana, maafkan penjahat ini karena tidak berani pergi ke kota Hengshan untuk mencarimu. Saya berkata, jika saya keluar, apa yang harus saya lakukan jika dia membunuhmu? Saudara Ling Hu berkata, dia tidak dapat membunuhku. Aku terjerat dengannya, jadi cepatlah. Ah, ada dua suara pingpong, pedang dan pedang keduanya bertabrakan. Kakak senior Ling Hu menderita cedera lagi. Dia menjadi cemas dan berteriak, jika kamu tidak pergi, aku akan mulai memarahimu. Pada saat ini, saya menyentuh pedang yang patah di tanah dan berteriak, ayo serang dia satu persatu. Tian Boguam tertawa dan berkata, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Tian Boguam sendirian melawan faksi Huasan dan Hengshan. Petik 1. Kakak Ling Hu benar-benar memarahiku dan berteriak, kamu biarawati kecil, kamu sangat bingung, jangan lari. Jika kamu tidak pergi, lain kali aku melihatmu, aku akan memukul telinga bosmu. Tian Boguam tertawa dan berkata, biarawati kecil ini enggan meninggalkan saya, dia tidak akan pergi. Saudara Ling Hu cemas, dan berteriak, kamu pergi atau tidak? Saya berkata, tidak. Kakak laki-laki Ling Hu berkata, jika kamu tidak pergi, aku akan memarahi gurumu. Biarawati tua Dingjing adalah orang tua bodoh, dan dia mengajarimu bagaimana menjadi orang bodoh. Aku berkata, Tuan Dingjing bukan guruku. Dia berkata, oke, kalau begitu aku akan memarahi Nyonya Dingxian. Aku berkata, Paman Dingxian juga bukan tuanku. Dia berkata, bah, kamu masih tidak pergi. Aku memarahi Ding Yi karena bodoh. Wajah Ding Yi menjadi gelap, dan dia terlihat sangat jelek. Yilin buru-buru berkata, Tuan, jangan marah. Kakak senior Ling Hu melakukannya untuk kebaikan saya sendiri, dan dia tidak benar-benar ingin memarahi Anda. Saya berkata, saya bingung, saya tidak diajar oleh guru. Tiba-tiba, Tian Boguam menggertak di sampingku, menunjuk ke arahku. Aku mengayunkan pedangku dalam kegelapan untuk memaksanya mundur. Kakak Ling Hu berteriak, aku masih punya banyak kata-kata buruk. Aku akan memarahi tuanmu, apakah kamu takut? Aku berkata, jangan memarahiku, ayo kabur bersama. Saudara Ling Hu berkata, kamu berdiri di sampingku, menghalangi tangan dan kakiku, ilmu pedang huasanku yang paling kuat tidak dapat digunakan. Begitu kamu keluar, aku akan membunuh penjahat ini. Tian Boguam tertawa dan berkata, kamu sangat menyayangi biarawati kecil ini, tapi sayang dia bahkan tidak tahu namamu. Saya pikir kata-kata orang jahat itu benar, jadi dia berkata, saudara sekte Huasan, siapa namamu? Saya pergi ke Hengshan dan memberitahu guru bahwa Anda menyelamatkan hidup saya. Saudara Ling Hu berkata, pergi. Mengapa kamu begitu tidak tulus? Nama keluarga lelaki tua itu adalah Lao, dan namanya adalah Lao Denwo. Petik 1 petik 2. Mendengar ini, Lao Denwo terkejut, mengapa saudara guru berpura-pura menjadi nama saya? Tuan, Wen mengangguk dan berkata, Ling Hu Chong ini bagus tapi tidak disebutkan namanya, itu adalah sifat ksatria kita. Nyonya Ding Yi melirik Lao Denwo, dan berkata pada dirinya sendiri, Ling Hu Chong ini sangat kasar, dia berani memarahiku, kemungkinan besar dia takut aku akan menyelidikinya nanti, jadi dia akan menyalahkan orang lain. Menatap Lao Denwo, dia berkata, hei, kaulah yang memarahiku karena bodoh di gua itu, bukan? Lao Denwo buru-buru membungkuk dan berkata, tidak, murid itu tidak berani. Petik 2, Liu Zhengfeng tersenyum dan berkata, Tuan Ding Yi, masuk akal bagi Ling Hu Chong untuk mengambil nama adik laki-lakinya Lao Denwo. Lao keponakan ini memimpin seorang guru investasi seni. Meskipun senioritasnya rendah, dia tidak muda, dan dia memiliki janggut yang begitu besar. Dia cukup untuk menjadi kakek dari keponakan Yilin. Ding Yi tiba-tiba menyadari bahwa Ling Hu Chong adalah untuk Gukuan Yilin. Saat itu, gua itu gelap gulita dan mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah Yilin melarikan diri, dia mengatakan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Lao Denwo dari Huasan. Reputasi tidak bersalah juga menjaga prestise sekolah Hengshan. Berpikir tentang ini, senyum muncul di wajahnya, dia mengangguk dan berkata, bagus sekali, anak ini bijaksana. Yilin,
Apa yang terjadi selanjutnya? Yilin berkata, saat itu, saya masih menolak untuk pergi. Saya berkata, senior kakak Lao, Anda mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa melarikan diri dulu? Jika guru tahu bahwa saya sangat tidak sopan, dia pasti akan membunuh saya. Guru selalu mengajarkan, meskipun faksi Hengshan kita semuanya wanita, kita tidak boleh kalah dari laki-laki dalam pengertian ksatria. Ding Yi bertepuk tangan dan berteriak, oke, itu benar. Kami praktisi seni bela diri, jika kami tidak peduli dengan kesetiaan dunia, hidup lebih baik daripada kematian, tidak peduli pria atau wanita, mereka semua sama. Ketika mereka melihatnya mengatakan beberapa kata ini, semua orang berkata dengan ekspresi heroik, semangat biarawati tua ini benar-benar sebaik alis pria. Yilin melanjutkan, namun, tapi senior saudara Fox mengutuk dan berkata, kamu biarawati kecil bajingan, kamu berbicara begitu keras di sini sehingga saya tidak dapat menggunakan ilmu pedang sekolah Huasan yang tak terkalahkan. Kehidupan lama saya ditakdirkan untuk mati di sini. Tian Boguang ada di tangannya. Ternyata kamu dan Tian Boguang berkolusi untuk menjebakku dengan sengaja. Aku, Lao Denguo, tidak beruntung hari ini. Kong memiliki ilmu pedang yang tak terkalahkan dan kuat, tetapi dia takut angin pedang yang ganas akan dibawa ke biarawati kecil ini dan melukai hidupnya, sehingga dia tidak akan bisa menggunakannya. Lupakan, Tian Boguang, kamu bisa membunuhku dengan satu pisau. Aku orang tua itu telah hidup sampai 70 atau 80 tahun, itu sudah cukup, mari kita terima takdirnya hari ini. Semua orang tersenyum ketika mereka mendengar suara Yilin yang artikulatif, tajam dan lembut, menyampaikan kata-kata vulgar dan kasar Ling Huchong. Dia berkata lagi, saya mendengar apa yang dia katakan, meskipun saya tahu dia menyebut saya bohong, tetapi saya pikir keterampilan seni bela diri saya rendah dan saya tidak dapat membantunya. Saya benar-benar menghalangi gua, mencegahnya dari menggunakan ilmu pedang huasannya yang luar biasa. Ayolah, Ding Yi mendengus dan berkata, anak ini menghembuskan nafasnya. Ilmu pedang huasannya tidak lebih dari ini, bagaimana bisa dikatakan bahwa tidak ada alasan di dunia ini? Petik 2. Yilin berkata, Tuan, dia mencoba untuk menakut-nakuti Tian Boguang, sehingga dia pensiun meskipun ada kesulitan. Saya mendengar dia memarahi semakin keras, jadi saya harus mengatakan, kakak Lao, saya pergi. Saya berterima kasih, dan akan ada masa kemudian, apa yang kamu lakukan ketika aku melihatmu lagi? Tanda tanya, membuatnya marah, jadi saya harus pergi. Segera setelah saya keluar dari gua, saya mendengar suara pingpong, dan senjata beradu di dalam gua. Saya pikir jika penjahat Tian Boguang menang, dia akan datang untuk menangkapku lagi. Jika kakak Lao itu menang, dia keluar dari lubang dan melihatku. Aku takut dia akan kalah setiap taruhan, jadi aku menggigit giginya. Dia lari dengan cepat, ingin mengejar orang tuamu. Tolong bantu tangani penjahat Tian Boguang itu. Bersambung.